Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, dijelaskan bahwa bencana itu terdapat 3 macam. Yang pertama, bencana alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh alam, misalnya kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bencana non-alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh non-alam, misalnya gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah, virus, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, meliputi konflik sosial, antar kelompok, kemudian teror, dan lain-lain. Ayat yang menjelaskan mengenai bencana banjir dalam surah Al-Ankabut ayat 14 sampai 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama fa akhadhahumut tufan wa hum dhalimun. Fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh bersama penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan pelajaran bagi semesta alam. Dalam kitab tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraisy Shihab pada jilid 10 halaman 457 sampai 459 dijelaskan bahwa selama Nabi Nuh alaihissalam menyeru dalam kebaikan selama kurang lebih 1000 tahun, kurang 50 tahun, maka selama itu juga kaumnya membangkang. Maka dari itu Allah turunkan musibah berupa banjir bandang yang menenggelamkan kaumnya karena atas dari kezaliman atau atas membangkangnya orang-orang kaum Nabi Nuh yang zalim tersebut. Mitigasi bencana sangatlah penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman bencana, sehingga menumbuhkan inisiatif pada diri masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan, pencegahan, kemampuan dalam menghadapi bencana. Nah, dengan adanya mitigasi bencana ini, masyarakat akan lebih waspada dan bijak menentukan sikap dalam upaya meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan di masa depan. Ketika seorang muslim ditimpa musibah, alangkah baiknya ia bersabar dan bersyukur ketika memperoleh nikmat dan karunia-Nya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan. Ketika ia diberi kemudahan dan kelapangan, ia bersyukur, maka itulah kebaikan. Dan ketika keburukan menimpanya, maka ia bersabar, dan itulah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa terdapat kebaikan ketika kita bersabar dalam menghadapi musibah. Selain itu juga, kita harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengambil setiap hikmah yang terkandung dalam setiap musibah itu sendiri. Karena dengan musibah akan dapat menggugurkan dosa yang kita perbuat. Kemudian Allah akan senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Selain itu juga Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita sabar dalam menghadapi musibah, serta akan memberikan pahala yang begitu banyak di akhirat ketika kita senantiasa tabah menghadapi musibah. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa begitu banyak hikmah dari musibah yang menimpa kita ketika kita menghadapinya dengan sabar. Maka dari itu, dengan berhusnuzon, insya Allah kita akan mampu bersabar dan tabah akan setiap musibah yang ada. Selain itu juga, hikmah lain adalah menyadarkan kita sebagai manusia agar tidak semena-mena berbuat, karena musibah tidak hanya atau tidak semata dari Allah saja, melainkan dari tangan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga dan memelihara lingkungan sekitar dan alam sekitar. Manajemen penanggulangan bencana sangatlah penting dalam upaya mengatur dan mengelola pembangunan atau program yang dapat mengurangi dampak bencana atau resiko bencana. Nah, dengan adanya manajemen bencana ini dapat menanggulangi bencana, sehingga dari proses mitigasi dan pelaksanaan kemudian evakuasi bisa sesuai dengan prosedur kegiatan.